Season 2 bab 16. Hari ini Joe terbang ke Italia. Meski berat, tetapi ia harus menerima perintah dari atasannya itu. Sayang, kamu di mana sih? Tega sekali kamu bersembunyi dariku selama ini. Gumam Joe sambil berjalan masuk ke pesawat. Ia menoleh ke belakang seolah hendak meninggalkan istrinya. Pergi ke Italia membuat Joe merasa seperti meninggalkan Lily. Padahal aku masih harus nyari dia. Tapi malah diberi tugas jauh ini. Sepertinya bos memang tidak ingin merestui hubungan kami lagi. Batin Joe. Kemudian ia duduk di kursi sesuai dengan nomor yang ada di tiketnya. Meski begitu, Nick memesankan tiket pesawat dengan penerbangan kelas bisnis untuk Joe, sehingga asistennya itu bisa melakukan penerbangan dengan nyaman. Kebetulan posisi duduk Joe berada di dekat jendela. Ia menatap keluar sambil melamun. Hanya dalam hitungan hari, dia mampu menghancurkan hidupku. Tega sekali kamu, Lee. Untuk apa kamu menjebakku jika harus menghilang seperti ini? Gumam pria itu kesal. Akhirnya selama penerbangan Joe memilih untuk tidur. Kepalanya terasa sangat pusing karena hampir setiap malam ia tak bisa tidur. Bahkan tak jarang pria itu pun menangis karena amat merindukan istrinya. Setelah melakukan penerbangan yang cukup lama, pesawat yang Joe tumpangi akhirnya mendarat di Italia. Ia pun turun dari pesawat dan menuju ke hotel. Kebetulan di sana hari masih pagi, sehingga Joe memutuskan untuk mandi dan berganti pakaian di hotel lebih dulu. Tidur selama di perjalanan membuat Joe cukup segar pagi ini. Aku heran, kenapa juga bos malah nyuruh aku? Soal rasa, harusnya kan dia mencicipinya secara langsung. Emang dia sepercaya itu sama seleraku? Gumam pria itu. Sejak kemarin malam ia terus menggerutu karena kesal pada bosnya. Setelah mengambil koper, Joe pergi ke hotel menggunakan taksi. Lagi-lagi ia melamun sambil menatap keluar jendela. Sudah lama aku gak ke negara ini. Biasanya bos sering datang ke sini dan berlibur di vilanya. Apa aku harus ke sana untuk mengecek kondisi villa itu? Gumam Joe. Nanti saja. Tugas utama lebih penting, ucapnya. Saat mobil Joe hampir sampai, ia tiba-tiba melihat seseorang yang sangat ia kenal. Lily? Tanyanya. Ia sangat terkejut kala melihat wanita yang ia yakini adalah istrinya. Stop, stop! Pinta Joe secara mendadak. Sopir tersebut pun menghentikan mobilnya. Kemudian Joe langsung turun dan berlari mengejar wanita yang sedang berjalan seorang diri itu. Hatinya berdebar-debar karena ia yakin telah menemukan istrinya. Lily? Ucap Joe saat berhasil meraih tangan wanita itu. Wanita itu pun menoleh. Seketika Joe langsung lemas. Ia melepaskan genggamannya karena ternyata dia bukanlah Lily. Sorry, lirih Joe. Kemudian ia langsung balik badan. Joe tidak sadar di depan sana ada seseorang wanita yang menoleh saat namanya disebut. Tak melihat siapa yang menyebut nama itu, si pemilik nama pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sepertinya aku sudah gila, gumam Joe. Padahal wanita yang ia lihat pertama tadi memang Lily. Namun ia salah orang saat mengejarnya. Akhirnya Joe melanjutkan perjalanan menuju hotel. Setibanya di hotel, Joe langsung mandi. Ia berdiri di bawah shower cukup lama. Aku harus mendinginkan kepalaku yang hampir meledak ini. Geram Joe. Ia sangat kecewa karena tadi salah lihat. Tapi aku tidak mungkin salah lihat. Aku sangat yakin melihat istriku. Mana mungkin aku tak mengenalinya? Gumam Joe. Selesai mandi, Joe mengenakan pakaian. Kemudian ia bersiap untuk pergi ke restoran milik chef yang ditunjuk oleh bosnya itu. Sebelum pergi, Joe membuka peta lebih dulu. Ia hendak mengecek di mana lokasi restorannya. Wah, ini sih dekat sama villa bos. Kalau begitu bisa sekalian mampir nanti. Gumam pria itu. Setelah siap, Joe pun meninggalkan hotel tersebut. Ia masih menggunakan taksi karena malas jika harus menyetir mobil sendiri. Selama perjalanan, Joe sibuk mencari tahu tentang restoran tersebut. Ia melihat beberapa review dari pelanggan. Menarik, gumamnya. Joe pun sudah menentukan makanan apa saja yang akan ia cicipi nanti.
Setibanya di restoran itu, Jo langsung masuk. Permisi, apa ada meja yang kosong? Tanya Jo pada pelayan yang berjaga di dekat pintu masuk. Mohon maaf, jika ingin makan di sini, Anda harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Jawab pelayan. Tadi Jo tidak mendapatkan informasi tersebut. Ia pikir bisa langsung datang begitu saja. Reservasi seperti apa? Tanyanya. Anda bisa menghubungi nomor ini, atau bisa langsung reservasi di sini. Namun untuk beberapa hari ke depan sudah full tuan, jelas pelayan. Hah? Jo terkejut. Ia tak menyangka dirinya harus menunggu sampai beberapa hari. Gimana aku bisa cepat pulang ke Indonesia kalau begini caranya? Padahal kalau hari ini selesai, aku mau langsung pulang besok, gumamnya. Berapa hari aku harus menunggunya? Tanya Jo. Sejak tadi mereka berbincang menggunakan bahasa Inggris. Mohon tunggu sebentar ya, ucap pelayan. Ia pun mengeceknya lebih dulu. Untuk sementara Anda bisa reservasi di 5 hari ke depan. Jika ada yang melakukan pembatalan, kami akan informasikan supaya bisa Anda isi. Jelas pelayan. Hah, 5 hari? Gila kali, restoran apaan gini amat? Masa mau makan aja harus nunggu 5 hari? Gumam pria itu kesal. Namun berhubung itu adalah tugas penting, akhirnya Jo terpaksa menyetujui hal itu. Baiklah, kalau begitu aku reservasi. Tapi jika ada yang melakukan pembatalan, tolong segera infokan. Pinta Jo. Baik tuan, Anda harus melakukan down payment sebagai tanda bukti, ucap pelayan. Akhirnya Jo membayar sejumlah uang pada pelayan itu. Ia tak memiliki pilihan lain, sebab hanya itu yang Nick minta. Jauh-jauh datang ke sini buat nyicip makanan. Ternyata masih harus nunggu lama. Terus 5 hari ke depan aku ngapain? Gumam Jo dalam hati. Ini kwitansinya, ucap pelayan. Ia memberikan selembar kertas sebagai tanda bukti pembayaran. Oke, terima kasih. Sahut Jo, kemudian ia pun meninggalkan restoran tersebut. Mungkin restoran ini istimewa. Sampai harus booking dulu biar bisa makan di sini. Pantesan aja bos rela ngirim aku jauh-jauh ke sini. Gumam Jo sambil melirik ke arah restoran tersebut. Ya udah, lebih baik aku ke villa sekarang. Gumam pria itu. Ia pun berjalan kaki menuju villa, sebab lokasinya memang tak begitu jauh di sana. Berjalan kaki di luar negeri sudah merupakan hal umum. Jo pun menikmatinya dengan santai, sebab trotoar di sana memang sangat nyaman untuk para pejalan kaki. Ini dia villanya. Gumam Jo saat berada di depan pagar villa tersebut. Ia pun terus berjalan sambil memandangi villa itu. Jo menentu dadanya. Aduh, kenapa tiba-tiba berdebar kencang gini sih? Perasaan jantungku gak pernah bermasalah. Gumamnya sambil mengusap dada. Jo mengatur napas supaya debaran jantungnya tidak begitu cepat, sebab rasanya cukup sesak. Akan tetapi semakin melangkahkan kaki ke dekat villa itu, jantung Jo semakin berdebar-debar. Kenapa sih? Apa aku harus cek rumah sakit? Gumamnya. Ia terganggu dengan kondisi seperti itu. Ia pun memasuki area halaman villa tersebut. Kemudian kini Jo sudah berdiri di depan pintu. Sebentar, pinnya berapa ya? Gumam Jo. Ia berusaha mengingat-ingat nomor pin pintu villa itu. Kebetulan villa itu memang sudah dilengkapi dengan sistem smart home. Nit. Jo menekan tombol pintu itu tanpa dosa, membuat seseorang yang ada di dalam sana terkejut. Siapa itu? Gumamnya. Ia pun mengendap-endap untuk mengecek siapa yang datang. Tak lupa dia mengambil payung untuk berjaga-jaga. Hingga kemudian pintu itu terbuka. Mereka pun sama-sama terkejut. Sayang, ucap Jo. Jantungnya hampir terlepas kala melihat istri yang berada di hadapannya. Napas Jo tersenggal-senggal saat melihat istrinya. Ia sangat tak menyangka bisa menemukan Lily di sana. Tangannya yang sedang memegang handle pintu pun terlepas. Ia bahkan sampai tak bisa berkata-kata. Pun dengan Lily, meski bersembunyi dari suaminya, tetapi ia merindukan pria itu. Tubuhnya langsung meremang kala melihat Jo. Bahkan janin yang ada di perutnya berkedut-kedut, seolah tahu bahwa ayahnya telah datang. Akhirnya aku menemukanmu sayang, ucap Jo. Kemudian ia berlari dan langsung memeluk Lily. Grup. Lily sangat ingin menghindar,
Namun sayang, kakinya tak bisa bergerak, seolah dipaku dengan lantai. Kamu jahat, Li. Tega banget kamu ninggalin aku selama itu. Hmm? Bisik Jo. Ia mendekap istrinya dengan sangat erat. Ia sampai menitikkan air mata karena terlalu bahagia. Lepas, buat apa kamu sentuh wanita murahan ini? Sindir Lili sambil berusaha mendorong Jo. Namun dorongannya tak berarti apa-apa bagi Jo. Lili pun menangis. Ia senang karena akhirnya Jo bisa menemukannya. Meski waktu itu Lili pernah berkata tidak akan kembali jika Jo tak bisa menemukannya, namun nyatanya ia khawatir jika hal itu benar-benar terjadi. Maaf, aku minta maaf. Waktu itu aku khilaf sayang. Aku janji gak akan ulangin kesalahan yang sama. Tolong maafkan aku. Kembalilah padaku. Pinta Jo. Ia menyentuh tengkuk Lili kemudian mengecup kepalanya berkali-kali. Sangat terlihat bahwa Jo begitu bahagia bisa menemukan Lili lagi. Setelah itu ia kembali mendekap istrinya tersebut. Au, jangan kenceng-kenceng, tegur Lili. Ia merasa sesak karena Jo terlalu bersemangat memeluknya. Sampai Jo lupa bahwa tenaganya terlalu kuat. Jo pun langsung mengundurkan pelukannya. Maaf ya sayang, aku terlalu bahagia. Ada yang sakit? Tanya Jo sambil memegang kedua lengan istrinya. Gak usah minta maaf sama aku. Minta maaf sama yang di sini aja. Ucap Lili ketus sambil mengusap perutnya. Jo terkesiap. Ia masih belum bisa mencerna apa arti dari ucapan istrinya tersebut. Maksudnya? Tanya Jo gugup. Lili menatap suaminya itu. Kamu jahat. Ucapnya dengan bibir bergetar. Ia jadi ingat bagaimana selama 2 bulan terakhir dirinya harus berjuang di sana sendirian. Iya, aku yang jahat. Tapi apa yang kamu maksud tadi? Tanya Jo lagi. Ia masih penasaran. Lili menghela napas, kemudian ia memalingkan wajahnya. Aku hamil, ucapnya pelan. Meski begitu, Jo masih dapat mendengarnya. Hamil? Hamil anak aku? Tanya Jo dengan nada yang tinggi karena terkejut. Menurut kamu anak siapa lagi? Apa kamu masih nuduh aku murahan? Hah? Teriak Lili. Ia sangat sensitif jika berhubungan dengan kata murahan meski Jo tak mengatakannya. Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih istriku, ucap Jo sambil sujud syukur. Setelah itu ia langsung memeluk Lili kembali. Jo sangat bahagia karena dengan begitu artinya Lili tidak akan bisa lepas darinya. Kehadiran buah hati di antara mereka pasti akan semakin mempererat hubungan pernikahan mereka. Begitulah pikirnya. Aku benci kamu, lirik wanita itu di dalam jekapan Jo. Bencilah aku sepuas hatimu sayang, tapi kamu harus tahu, hal itu tak akan mengurangi rasa cintaku sedikit pun, sahut Jo. Kemudian ia mengecup kening Lili. Setelah itu ia pun mengecup pipi, hidung, kemudian bibirnya. I love you, bisik Jo. Lili yang masih kesal pun tak menjawab ucapan suaminya itu. Ia masih menekuk wajahnya. Jo tidak masalah. Meski Lili tak menjawab, ia tahu di dalam hati kecil Lili masih ada namanya. Jo yang sudah sangat merindukan wanita itu pun langsung mencumbunya. Lili berusaha mendorong Jo lagi. Namun pria itu seolah tak peduli. Ia malah memegangi tengkuk dan pinggang Lili sehingga istrinya tak bisa bergerak. Aku sangat merindukan kamu sayang. Tolong jangan siksa aku lagi. Kumam Jo sambil melumati bibir istrinya. Teringat bagaimana wajah Jo saat pertama kali bertemu dengannya tadi. Lili jadi tidak tega untuk menolaknya lagi. Wajahnya terlihat seperti orang kurang tidur. Lelah, lusuh, bahkan jauh lebih kurus dari biasanya. Sampai-sampai pipinya cekung. Akhirnya Lili pasrah dengan mengalungkan kedua tangannya di leher Jo. Jo senang karena Lili tak menolaknya lagi. Tanpa melepaskan pagutan bibir mereka, Jo menuntun Lili untuk melangkah ke arah sofa ruang tengah rumah itu. Sebelumnya pintu sudah tertutup otomatis saat Jo masuk tadi. Tiba di sofa, Jo menggendong Lili dan duduk secara perlahan. Sehingga kini posisi Lili berada di atas pangkuan Jo menghadap ke arahnya. Akhirnya saat itu juga mereka melepas rindu yang sudah lama terpendam. Tak puas hanya di sofa, Jo menggendong istrinya kembali dan membawanya ke kamar. Siang itu mereka benar-benar menghabiskan waktu hanya untuk bergulat. Sayang, aku bahagia sekali bisa bertemu kamu lagi, ucap Jo sambil memeluk Lili ketika mereka sudah selesai melakukan permainan yang sangat panas. Kamu kangen sama aku?
Tanya Lily, yang juga merindukan suaminya pun begitu mudah luluh. Terlebih saat ini dirinya sedang mengandung. Pakai nanya lagi. Ya kangen lah. Lagian kamu bisa-bisanya kabur sampai 2 bulan. Untung aku masih bisa bernapas. Ucap Jo kesal. Ia mencubit pipi istrinya karena gemas. Aku juga kangen Jo, tapi aku benci sama kamu. Kamu jahat. Ucap Lily manja. Ia memukul dada suaminya itu. Iya aku jahat. Aku minta maaf ya sayang. Ucap Jo dengan penuh penyesalan. Kenapa sih kamu tega ngatain aku murahan? Padahal aku ngelakuin itu cuma sama kamu. Itu pun karena aku cinta kamu, Jo. Keluh Lily. Aku tahu, sayang. Maaf ya, aku sadari telat. Kamu mau kan maafin aku? Aku janji gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ucap Jo sambil menangkup pipi istrinya. Jangan jahat lagi ya, pinta Lily. Janji. Mulai saat ini kamu adalah hal terpenting dalam hidupku. Aku gak mungkin tega nyakitin kamu lagi, sayang. Apalagi sekarang ada buah cinta kita di rahim kamu. Ikut pulang ke Indonesia ya. Kita nantikan kelahirannya bersama-sama. Ajak Jo. Lily pun mengangguk. Rasa cintanya yang begitu besar telah mengalahkan kebenciannya pada Jo. Jo tiba-tiba tersenyum. Kamu kenapa sih? Tanya Lily. Gak apa-apa. Aku jadi ingat. Terakhir kali kan kita ada rencana bulan madu. Akhirnya sekarang baru dapat kesempatan. Anggap aja ini bulan madu kita ya sayang. Ucap pria itu sambil mengecup hidung istrinya. Kamu cinta sama aku gak sih Jo? Tanya Lily. Ia seolah masih belum puas mendengar pertanyaan cinta dari Jo. Gimana caranya biar kamu percaya? Kalau aku bilang, aku rela mempertaruhkan nyawaku demi kamu, apa kamu percaya? Jo balik bertanya. Ih, jangan begitu juga. Aku gak mau kamu kenapa-napa, Jo. Rengek Lily. Mendengarnya saja sudah membuat Lily takut. Terus aku harus gimana dong biar kamu percaya? Jangan jahat lagi sama aku. Oke? Pokoknya kalau kamu nyakitin aku lagi, aku bakalan hilang dan gak mau nemuin kamu lagi. Ancam wanita itu. Siap nyonya, sahut Jo tegas. Akhirnya mereka lama-lama terlelap karena terlalu lelah. Bahkan mereka bablas sampai keesokan harinya. Ketika Jo membuka mata, ia sangat bahagia karena kini bisa melihat Lily ada di sebelahnya. Padahal biasanya, ia selalu lemas dan tak bersemangat menjalani hidup. Karena setiap membuka mata teringat akan istrinya yang menghilang itu. Good morning, ucap Jo saat melihat Lily membuka matanya. Morning sayang, aku lapar, sahut Lily. Jo tersenyum mendengar istrinya lapar. Ia memaklumi hal itu karena kini Lily tengah berbadan dua. Gimana kalau kita sarapan di luar? Ajak Jo. Ayo, Lily bersemangat. Sudah lama ia tidak jalan-jalan bersama suaminya. Ya udah, kalau begitu kita mandi, terus nyari sarapan di luar. Ajak Jo. Mereka pun bersiap untuk pergi mencari sarapan. Setelah rapi, mereka pergi berjalan kaki untuk mencari toko yang menjual makanan. Kita sarapan di taman aja ya sayang. Kamu tunggu di kursi itu, biar aku yang beli makanan di sana. Ucap Jo. Tapi jangan lama-lama, pinta Lily. Sip. Beberapa saat kemudian Jo sudah kembali. Mereka pun menikmati sarapan pagi bersama. Saat itu Jo membeli sandwich dan salad. Setelah makanan mereka hampir habis, Jo pamit pada Lily. Sayang, aku mau beli kopi dulu ya. Kamu mau minum hangat gak? Tanya pria itu. Enggak, aku ini aja. Jawab Lily, yang masih menikmati sandwichnya. Ya udah, aku ke sana dulu sebentar ya. Ucap Jo sambil mengusap kepala istrinya. Ia pun berlalu. Akan tetapi saat baru beberapa langkah, Jo kembali untuk menciumi seluruh wajah istrinya itu. Mwah, mwah, mwah. I love you so much. Ucap Jo sambil mengusap pipi istrinya itu. Lily tersenyum. Love you more. Sahutnya. Ia sangat bahagia karena kini cintanya sudah dibalas oleh Jo. Jo pun kembali melanjutkan langkahnya. Ia berlari kecil menuju minimarket yang ada di seberang sana. Setelah membeli kopi, Jo keluar dari minimarket tersebut. Ia tersenyum ke arah Lily. Lily melambaikan tangannya, dibalas oleh Jo dengan penuh semangat. Kemudian ia pun menyeberangi jalan. Akan tetapi, tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan tinggi melaju ke arah Jo. Ia yang fokus menatap ke arah Lily sambil tersenyum itu tak menyadarinya. Jo! Pakik Lily. Ia panik melihat mobil itu semakin mendekat ke arah suaminya.
Dalam hitungan detik, mobil itu pun langsung menghantam tubuh suaminya. Brak.